Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat suara dakwah Alhamidiyah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak karunia-Nya sehingga kita dapat hidup dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sosok seorang ulama yang namanya masyhur di kalangan masyarakat Indonesia, bahkan sampai seluruh dunia mengenal beliau. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Syaikhu, pendiri Pondok Pesantren Alhamidiyah yang kita tempati saat ini. Untuk lebih mengenal sosok beliau lebih dalam, mari kita kupas lebih dalam tentang perjalanan hidup beliau. Kiai Ahmad Syaikhu lahir pada hari Selasa Wage tanggal 29 Juni 1921 di daerah Ampel, Surabaya. Beliau merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Abdul Hamid dan Nyai Fatimah. Pada saat usia 2 tahun, ayahnya meninggal, sehingga ia terpaksa harus hidup dalam asuhan ibunya. Ketika ia berusia 6 tahun, ibunya menikah dengan seorang kiai bernama Kiai Haji Abdul Manan. Untuk menempuh pendidikan agamanya, Kiai Ahmad Syaikhu kecil belajar mengaji kepada Kiai Haji Said di sekitaran Masjid Ampel, sehingga tak heran saat umur 7 tahun beliau sudah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Subhanallah. Beliau juga menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Mardi Utomo. Namun tak lama di sana beliau pindah ke Madrasah Tasyrul Afkar milik Kiai Haji Wahab Hasbullah. Tak lama kemudian ayah tirinya yakni Kiai Haji Abdul Manan wafat, sehingga ia terpaksa tidak melanjutkan sekolahnya dan bekerja di pabrik sepatu milik Pak D-nya untuk mengurangi beban ibunya. Setelah 2 tahun tidak bersekolah, Kiai Ahmad Syaikhu akhirnya melanjutkan sekolahnya di Madrasah Nahdlatul Wathon milik Kiai Haji Wahab Hasbullah. Sambil sekolah, beliau juga sambil bekerja kepada seorang penjahit di daerah Pacar Keling. Setamat dari Nahdlatul Wathon, tak lama kemudian ibunya Nyai Fatimah menikah dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah, sehingga Kiai Haji Wahab Hasbullah menjadi ayah tiri dari Kiai Ahmad Syaikhu. Dalam asuhan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Ahmad Syaikhu tumbuh menjadi seorang pemuda yang menonjol kepemimpinannya. Bekerja sambil sekolah sudah menjadi pola hidup bagi seorang Kiai Haji Ahmad Syaikhu. Setamat dari Nahdlatul Wathon, ia bekerja pada sebuah bengkel marina milik Angkatan Laut. Di sana beliau bekerja sambil berdakwah kepada rekan-rekan kerjanya. Pada saat itu Kiai Haji Ahmad Syaikhu mendapat pengalaman spiritual yang mengubah hidupnya, yaitu beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Akhirnya ia menceritakan mimpi itu kepada ayah tirinya, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan memutuskan untuk melanjutkan pendidikan agamanya. Pada akhirnya Kiai Haji Wahab Hasbullah mencarikan pondok pesantren yang tepat dan akhirnya memutuskan untuk memasukkan Kiai Haji Ahmad Syaikhu ke Pondok Pesantren Al-Hidayah di daerah Lasem, asuhan Mbah Maksum. Beliau mondok di sana selama 3 tahun. Pada usia 24 tahun, Kiai Ahmad Syaikhu mempersunting Siti Solhah.
yaitu seorang putri dari penjahit pacar keling yang pernah menjadi majikannya. Setelah menikah, Kiai Ahmad Syaikhul membuka home industri sepatu di rumahnya. Beliau juga aktif mengajar bahasa Arab dan bahasa Inggris kepada para pemuda yang datang ke rumahnya. Pada tahun 1948, mulailah ia terjun sebagai pengajar di Madrasah NU sekaligus menjabat sebagai Ketua Ranting NU. Itulah awal mula beliau terjun ke dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Karir beliau dalam dunia politik berkembang begitu pesat. Pada tahun 1953, beliau terpilih menjadi Ketua Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1955, beliau terpilih sebagai Ketua Fraksi NU. Dalam kurun waktu 15 tahun, beliau mencapai puncak karir di gelanggang politik, yaitu dengan menjadi Ketua Umum DPR GR Republik Indonesia pada tahun 1966. Tak hanya di dalam negeri, nama beliau juga masyhur sampai mancanegara. Pada tahun 1968, beliau terpilih menjadi Ketua Organisasi Islam Asia Afrika seluruh dunia dan menjabat sebagai Ketua Masjid seluruh dunia. Perhatiannya yang begitu besar dalam dunia politik tidak melupakannya dengan dakwah Islamiyah yang begitu penting baginya. Kiai Ahmad Syaikhul juga mendirikan organisasi Ittihadul Muballighin untuk menyatukan para muballigh, yang mana akhirnya organisasi ini menghantarkan beliau ke terminal pengabdian terakhirnya dengan mendirikan Pondok Pesantren Al-Hamidiyah di Depok pada tahun 1988. Dari pesantren kembali ke pesantren. Kiai Ahmad Syaikhul wafat pada tanggal 4 Januari 1995 dan dimakamkan di daerah Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Setelah mendengar kisah perjalanan hidup beliau, setidaknya kita dapat mengambil 3 pelajaran yang dapat kita aplikasikan kepada hidup kita. Pertama, seorang mukmin harus bersikap produktif dan tidak boleh lemah. Qala Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Yang artinya, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Artinya, sebagai seorang mukmin kita harus bersikap kuat dan tidak boleh lemah dalam menghadapi apapun. Kita juga harus bersikap produktif dalam apapun dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, kita harus menyeimbangkan antara ilmu akhirat dan ilmu dunia. Contohnya seperti Kiai Ahmad Syaikhul. Beliau adalah seorang politikus, tapi beliau juga seorang ulama. Imam Syafi'i pernah berkata, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menghendaki dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka hendaknya dengan ilmu. Artinya, kita harus menyeimbangkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Tidak boleh kita mementingkan satu di antara yang lainnya. Contohnya, kita tidak boleh mementingkan ilmu dunia saja dan mengabaikan ilmu akhirat. Dan sebaliknya, kita tidak boleh mengabaikan ilmu akhirat dan mementingkan ilmu dunia. Yang ketiga, seorang mukmin harus memberikan perhatiannya terhadap dakwah Islamiyah. Apalagi saat ini, dakwah Islamiyah dimasuki dengan isu-isu politik sehingga terjadi kekacauan di dalamnya. Maka kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin harus menjaga dakwah Islamiyah agar tidak dicampuri oleh orang-orang yang jahil, tidak dicampuri oleh orang-orang yang tidak berpengetahuan, dan kita sebagai umat muslim yang memiliki pengetahuan, kita harus menggalangkan dakwah Islamiyah di Indonesia ini. Sahabat Suara Dakwah Al-Hamidiyah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil keteladanan dari Kiai Ahmad Syaikhul sebagai seorang ulama, dan semoga amal ibadah beliau, semua perjuangan beliau, dan usaha-usaha beliau dapat diterima
amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.